Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyambung kembali episode yang sudah. Nah, seri 1, seri 2, seri 3 sudah selesai videonya. Tinggal seri keempat atau episode keempat ini. Jadi ini adalah setelah sholat asar ini. Jadi saya isi dengan membuat video menyampaikan sambungan daripada kajian kita yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 146. Ya, karena rencana yang sudah kita buat itu adalah ayat 142 sampai seterusnya, kan begitu bahasanya itu. Ketika kita buat video yang pertama. Nah, dan berjalan sekarang sudah masuk pada 146. Pada ayat itu kita dapatkan kalimah allazina ataitamul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang Allah berikan pengetahuan tentang kitab di zaman Nabi Muhammad itu sangat mengenal Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Tetapi sebagian daripada mereka itu menyembunyikan kebenaran daripada cerita itu. Padahal mereka itu tahu, ngerti. Nah, apa yang mereka ketahui, tapi yang mereka sembunyikan? Pertama kali mereka itu tahu betul bahwa pengetahuan ini datang daripada nabi-nabi mereka pada masa mereka masing-masing. Di era Nabi Musa, di era Nabi Isa, bahkan di era setiap nabi-nabi. Kita jangan sampai lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu itu dengan keterangan yang jelas. Menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang tercipta hari ini, semuanya itu bermula daripada Muhammad. Bermula daripada Muhammad. Dan mereka ahli kitab ini tahu itu. Karena para nabi-nabi mereka itu pernah menyampaikan cerita bahwa laulaka ma khalaqal asya. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. 124.000 orang para nabi dan rasul. 313 para aulia dan ambiya. Mereka tahu itu. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Jadi Muhammad inilah asal muasal dari semua kejadian yang ada. Makanya disambung lagi dengan hadis yang lain. Khalaqta asya li ajlika wa khalaqta kali ajli, kata Allah. Aku jadikan segala sesuatu itu, hai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Ahli kitab ini tahu ini. Tahu, mengerti mereka. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki nama yang banyak.
ada namanya alif, ada namanya amim, ada namanya alif lamim, ada alhamdu, ada alhamdulillah, ada Ahmad, terakhir bernama Muhammad. Nah, perbedaan-perbedaan nama tadi menunjukkan kepada kita bahwa berbeda pula tingkatan-tingkatan kisah dan sejarahnya. Berbeda pula dimensi-dimensi daripada hakikatnya. Yang harus kita baca dengan pola pikir yang berbeda pula. Jangan kita bermodal dengan satu pola pikir syariat. Kita mencoba mencerna sekian banyak dimensi pemikiran. Karena begitu banyaknya tingkatan dimensi daripada keberadaan beliau itu sendiri. Nah itu saudara. Makanya video-video saya itu mengajak kita untuk dewasa di dalam berpikir. Dewasa dalam mengkaji tentang ilmu hakikat. Agar kita tidak gampang menyalahkan atau menyalahi orang lain. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa belajar agama ini hanya di satu dimensi saja. Kita harus meningkat, 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 meningkat. Bahkan dalam hadis saja dijelaskan bahwa ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan. Ini kan ada hadis populer yang disampaikan oleh para ulama. Seketika Rasulullah duduk-duduk bersama sahabat, maka datanglah seorang laki-laki yang rambutnya hitam, baunya putih. Tidak diketahui tiba-tiba sudah muncul di depan Rasulullah. Mengadu lututnya Nabi dengan lututnya beliau itu. Dan meletakkan tangannya di paha Nabi sambil bertanya. Pertanyaannya adalah 3 itu. Walaupun ada satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh Nabi. Kapan hari akan kiamat? Tapi kita tonjolkan yang 3 ini. Ya Muhammad, ma huwal Islam? Kan ada dalam hadis itu. Dijawab oleh Rasulullah. Antashhadu, engkau bersaksi tidak adalah zat, tidak adalah sifat, tidak adalah nama, tidaklah if'al kecuali Allah. Tapi tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Dan seterusnya beliau sampaikan begitu. Kemudian beliau tadi yang berbaju putih, rambutnya hitam tadi, bertanya lagi pada Muhammad, pada Rasulullah. Ya Muhammad, mahwal iman? Dijawab oleh Nabi. Iman itu adalah engkau percaya bahwa ada Allah, ada malaikat, ada kitab, ada Rasul, dan seterusnya. Kemudian bertanya lagi orang tadi. Ya Muhammad, mahwal ihsan? Dijawablah oleh Nabi. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah. Engkau memberikan persembahanmu kepada Allah. Seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa engkau dilihatnya, engkau disaksikannya. Ya sebatas itu. Nah, di tingkat ihsan inilah ke atas kajian tasawuf atau kajian hakikat ini ada. Kajian tasawuf atau kajian hakikat ini ada. Nah, kalau kita berada pada posisi syariat,
Katakanlah persoalan Islam tadi, itu adalah fikih. Persoalan iman tadi, itu adalah akidah. Persoalan ihsan tadi, itulah tasawuf. Dengan lapisan-lapisannya ke dalam. Kalau kita baca daripada sisi fikih, sisi syariat, maka semua itu pasti kita tolak. Kalau kita tolak, berarti kita membatalkan hadis itu sendiri. Karena pertanyaan orang tadi kepada Rasulullah 3. Mulai iman, Islam, ihsan. Kalau hanya satu saja yang kita akui, syariat saja, kita tolak bab iman, sesuatu yang diyakini. Kalau sesuatu yang diyakini artinya kan tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa. Sampai ketika ihsan, adanya perjumpaan kita dengan Allah. Seakan-akan kita bisa melihatnya. Kalau tidak mampu kita melihatnya, yakinlah dia melihat kita. Itu kita tepiskan, kita buang. Kan tidak adil kalau kita bersikap seperti itu. Nah, makanya saya anjurkan kepada kita semua, di samping kita mengkaji syariat atau fikih tadi, kita tingkatkan kepada iman atau akidah, atau sesuatu yang bersifat keyakinan, atau sesuatu yang bisa dideteksi dengan rasa diri, tidak dengan mata dan tidak dengan telinga. Itu sudah mulai dalam dia. Apalagi ihsan. Nah, inilah gambaran real daripada kehidupan kita beragama ini, menunjukkan tingkatan itu memang ada, saudara. Kalau tidak seperti itu, kita akan kalah dengan orang-orang yang telah diberikan ilmu tentang kitab di zaman Nabi, yang dia tahu siapa itu beliau, sebagaimana dia tahu dengan anak-anak mereka sendiri. Itu. Jadi mereka tahu segala sesuatu itu dijadikan daripada Muhammad. Mereka tahu. Mulai daripada kalimah khalaqta asya' li ajlika wa khalaqta kali ajli, mereka tahu. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Mereka tahu. Dan mereka tahu seketika Muhammad berkata, anna minallah wal mu'minu minni. Mereka tahu. Siapa mukmin itu mereka tahu. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Mereka tahu. Cuman kita saja yang kebingungan dengan kata-kata mukmin. Apa itu mukmin? Mukmin adalah orang yang beriman. Siapa itu? Ya kita-kita inilah. Kita mana? Ya kita-kita ini. Selain daripada kita siapa? Kafir semua. Lagi-lagi kita mengaji tentang syariat. Padahal Allah tidak pernah membahas tentang kafir yang ada di luar. Tidak pernah. Apapun agama mereka, mulai pada Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konfusius, atau agama apa saja. Allah tidak mengatakan mereka itu kafir. Allah tidak bercerita tentang mereka itu sebagai orang kafir. Tidak. Allah bercerita tentang surah At-Tagabun ayat 2. Waladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Dia itu menjadikan batang tubuh yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Itu yang Allah jelaskan. Kalau dia bercerita tentang orang yang beriman di dalam dada, itu yang dia ceritakan. Itulah dia yang menurut perintah Allah, menurut perintah Rasul. Menjauhkan larangan Allah, menjauhkan larangan Rasul. Ada dalam dada kita dianya. Itulah ruh tadi. Kemudian Allah bercerita kafir, Rasul bercerita kafir. Itulah dia yang membantah kebenaran yang ada dalam dada kita. Kerjanya itu adalah menghasut, membenci, mengadu domba, iri, dengki, sombong, macam-macam. Itulah yang dibahas dalam kajian-kajian agama, khususnya di bidang iman tadi.
Nah, kita tidak mengerti. Kita katakan yang kafir di luar atau beda merek dengan kita. Kalau kita mukmin, sementara kita membohong terus, berkhianat terus, menipu terus, menghancurkan orang terus. Kita ngaku juga mukmin. Kita tidak sadar seketika kita membohongi orang, menyakiti orang, menzolimi orang, menghancurkan orang. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah manusia yang kafir yang ianya ada pada diri kita masing-masing. Sementara kita, ruh tadi, mukmin tadi dibajak oleh manusia untuk melakukan apa yang dia kendaki di permukaan bumi ini. Tambah bingung lagi kita. Karena ada kalimat manusia tadi. Apa itu manusia? Ya manusia itu yang kafir yang ada pada diri kita. Makanya Allah jelaskan, wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Siapa yang beriman, itulah yang datang daripada Allah. Yang dia adalah Nur Muhammad yang pernah bersaksi di dalam Baitullah atau dalam Aras waktu itu. Surah Al-A'raf 172. Siapa yang kafir? Innal insana li rabbihi lakanut. Yang dia dijadikan daripada air mani, air sulbi yang tertulis pada surah At-Tariq ayat 1-5. Banyak lagi saudara-saudara yang perlu kita gali dalam agama ini. Terlalu cepat kita untuk memprotes dan menyalahkan orang lain tanpa kita belajar lebih dulu. Nah, begitulah orang-orang ahli kitab dulu, dia tahu persis siapa Muhammad itu. Segala sesuatu dijadikan daripada Muhammad. 4 pasal yang dia jadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkati. Aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Mukmin itulah Nur Muhammad. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Ada dalam dada laki-laki, ada dalam dada perempuan. Ada dalam dada bangsa lain, ada dalam dada bangsa Indonesia, ada dalam dada bangsa Arab. Ada dalam dada orang-orang yang beragama selain agama Islam. Semua itu bersaudara. Mereka tahu. Mestinya kita tahu juga. Nah begitu saudara. Nah tetapi sebagian mereka ini menyembunyikan identitas Muhammad itu. Sebagian lagi tidak. Bahkan dia membuka, mencari. Seperti yang saya katakan tentang kisah Waraqah bin Naufal. Pendeta Bukhaira yang saya ceritakan di video yang nomor 3 tadi. Dan banyak lagi pendeta-pendeta yang lain yang sedang menunggu-nunggu kedatangan Muhammad, kehadiran Muhammad, dan kelahiran Muhammad. Sampai-sampai mereka itu tahu seketika Muhammad itu lahir. Matahari sebesar telur ayam, tapi tidak mengurangi cahayanya. Mereka tahu. Binatang-binatang berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Mereka tahu. Kalau kita tidak tahu, jangankan kita, yang mengaji pun jangan-jangan belum tahu. Bukan tidak tahu, belum tahu. Pada waktu itu binatang-binatang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Binatang maksudnya adalah manusia-manusia, orang-orang Arab pada waktu itu. Bahkan orang-orang di luar Arab sekalipun. Ngomongnya fasih. Tapi ini yang dibicarakan adalah binatang-binatang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Artinya manusia pada waktu itu lebih banyak binatang ketimbang manusia. Karena manusia itu binatang. Loh, kok manusia binatang? Lah, bagaimana kita ini? Piye toh? Kan kita sering mengatakan, setika falyanzul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan dari mana dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itu kan surah At-Tariq. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad ngomongnya begitu. Kalau zaman sekarang dia ambil air itu,
dimasuk dalam botol, maka mahasiswa kedokteran membawa ke laboratorium, dilihat, dipelajari apa isi air itu. Ternyata ada makhluk kecil-kecil, kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Dia hidup, dia bernapas, dia bergerak, dia berjalan, dia berlari, dia berkembang dalam rahim perempuan. Nama makhluk itu mereka sebut dengan nama spermatozoa. Artinya apa? Binatang sperma. Itulah cikal bakal manusia. Setelah dia pandai berorganisasi, bersosialisasi di masyarakatnya, mereka juga mengatakan zon politiken, binatang yang pandai berpolitik. Kemudian dia berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, mengurai dan mengembang, bersyair, membela kelompoknya, mengalahkan kelompok lain. Berkata Rasulullah, apa kata beliau? Al-insan hayawan munatik. Binatang berpikir, hewan itu, manusia itu adalah binatang yang pandai bertutur kata. Artinya, pada waktu itu binatang-binatang itu berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Artinya tidak ada mukmin di dalam dada mereka itu berkembang. Ruh mereka itu tidak berkembang, ruh mereka itu tidak maju. Semuanya mengikuti gerakan hawa nafsu. Itu disebut dengan pada waktu kelahiran Nabi Muhammad itu, binatang-binatang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Artinya semua manusia yang berbahasa Arab itu rata-rata hampir semuanya tidak memancarkan nur iman dalam dadanya. Kecuali hanya beberapa gelintir. Seperti tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi yang memang tahu siapa itu Muhammad. Dan mereka menanti-nantikan kedatangan Muhammad. Termasuk tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Begitu. Tapi tidak pula ada orangnya. Karena Muhammad belum lahir. Bagaimana dikatakan tokoh-tokoh Islam juga menantinya? Tidak. Lalu kenapa Pak Abu Fikri mengatakan? Kalau memang belum ada tokoh Islam pada waktu itu karena Rasulullah belum lahir, kenapa Pak Abu Fikri mengatakan? Karena mereka orang Yahudi, orang Nasrani, pada hakikatnya agama mereka satu. Agama menuju kepada selamat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dengan kata-kata Yahudi akhir kalamnya amin. Kristen akhir kalamnya amin. Bahkan Hindu pun, Buddha pun akhir kalamnya juga amin. Yang kita kenal dengan kata-kata Amitabha. Ini kalau saya tidak salah. Kalau salah saya minta maaf. Apa itu amin? Jadi amin itu katanya amin. Alif itu Allah, mim itu Muhammad. Karena dia berkembang dan menurunkan turunan yang banyak. Amin itu menjadi amin. Amin. Begitu. Nah, jadi kembali kepada cerita. Mereka itu ahli kitab mengenal Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Karena mereka itu rajin mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi mereka terdahulu. Itu saudaraku. Nah, ini pemotivasi kita. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Kita bersyukur kepada orang tua kita yang membukakan jalan pengetahuan ini. Supaya kita telusuri dia ke dalam. Sampai kita mengetahui rahasia-rahasia kenapa mereka orang terdahulu. Dia menunggu-nunggu kedatangan hadirnya Muhammad Rasulullah SAW. Seperti Bukhairah dan Waraqah bin Nawfal itu. Benar. Sewaktu kelahiran Muhammad, matahari sebentar telur ayam, kelihatannya seperti telur ayam yang tidak mengurangi cahayanya. Artinya dia menjauh. Binatang-binatang berbahasa Arab yang fasih. Artinya orang Arab pada waktu itu maksimal, kebanyakan bersikap dan bersifat binatang. Kemudian api majusi,
api agama Majusi yang hidup beribu-ribu tahun yang tidak pernah dimati-matikan itu padam. Kemudian kursi tahta kerajaan Kisra-Kisra di Persia, kursi kerajaan yang ada di Romawi, semuanya yang ada di dunia ini yang punya kerajaan terjungkal. Sewaktu beliau itu dilahirkan di muka bumi ini. Yang lebih hebat lagi, pasukan Abraha hancur dimusnahkan pada waktu itu juga, saudara. Pada saat beliau dilahirkan. Tanggal 12 Rabiul Awal itu. Karena pada tanggal 11 Rabiul Awal, Abraha sudah berada di batas kota Mekah. Waktu itu mereka ditemui oleh kakeknya Rasulullah untuk meminta onta-onta yang dirampas oleh pasukan Abraha, yang jumlahnya ratusan ekor itu. Sampai-sampai Abraha bertanya kepada Abdul Muthalib, "Loh, kok kamu lebih condong membela onta-ontamu ketimbang Ka'bah?" Bisa Anda pahami kalimat ini? "Loh, kok kamu lebih condong membela onta-ontamu ketimbang Ka'bah?" Kalimat Abraha ini menunjukkan betapa Ka'bah itu lebih penting daripada harta benda dan kekayaan dunia pada waktu itu. Abraha tahu itu. Makanya dia mengeluarkan kata-kata kepada Abdul Muthalib, "Loh, kok kamu lebih membela, lebih menuntut onta-ontamu ketimbang Ka'bah?" Karena Abraha tahu apa itu Ka'bah. Apa yang dia ketahui? Yang dia ketahui adalah Ka'bah itu adalah tanda pertemuan hamba dengan Tuhannya. Dengan Ka'bah itu, semua hamba-hamba yang dalam dada ini bisa bertemu dengan Tuhan. Walaupun itu secara syariat, tapi itulah tandanya. Yang diperintahkan oleh Allah melalui wujud serta Allah kepada Ibrahim agar tanda itu ditegakkan di tempat itu. Memang itulah posisinya. Itulah posisinya. Posisi tempat pertemuan hamba dengan Tuhan itu di situ posisinya. Dan itu pula alasannya kenapa Muhammad Rasulullah dilahirkan di tempat itu. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Itulah alasannya. Karena posisi itu tadi. Kalau ada kita mengatakan kalau Muhammad itu lahir di Jawa, bahasa Jawa. Lahir di Padang, bahasa Padang. Itu kan hanya sebuah bunga-bunga cerita. Namun sejatinya tidak mungkin Muhammad itu akan lahir di tempat lain. Selain lahir di tempat itu. Di tempat di mana tanda pertemuan dengan Tuhan itu didirikan. Yaitu di tanah Arab. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Ka'bah harus didirikan di situ? Oh, itu kan kehendak Allah juga. Tidak bisa seperti itu. Harus ada kejelasan. Nah, setentang Ka'bah didirikan, itulah pintu ghaib dan pintu zahir. Pintu dunia dan pintu akhirat. Tidak satu pun roh yang ada di Baitullah masuk ke dunia, masuk dalam kandungan ibunya, masuk ke dalam fisiknya, kemudian lahir. Melainkan pintu yang dilalui oleh roh tersebut di setentang Ka'bah itu, saudara. Dari Baitullah, masuk dia lewat pintu tadi. Masuklah dia ke dunia. Masuk ke kandungan ibu, masuk ke dalam fisiknya dia lahir. Di setentang itulah pintu antara zahir dan batin, dunia dan akhirat. Pintunya di situ, itu pintu gaib dan zahir. Nanti kalau kita berpulang lagi ke Baitullah, tidak ada pintu lain, ya pintu itu juga. Masuk ke pintu itu, terus ke Baitullah. Tapi transit dulu di surga. Tunggu
sampai dunia ini binasa dan akhir semuanya diceritakan dalam bentuk kiamah. Berdiri masyar, ditentukan hukum. Baru ada kejelasan. Yang mana yang masuk ke Baitullah, yang mana tetap di surga, yang mana masuk ke neraka. Tapi tetap, sebelum itu, kita harus masuk ke situ. Baru ke Baitullah, transit surga dulu. Kelahiran juga begitu, dari Baitullah masuk ke dunia, tapi lewat pintu itu tadi. Makanya pada Ka'bah itu terdapat yang namanya Babus Salam. Babus Salam itu artinya pintu selamat. Jadi tidak sembarangan juga. Jangan kita katakan, wah itu Ka'bah itu didirikan oleh Allah di situ tuh karena kehendak Allah saja. Tidak begitu juga. Karena itu ada pintu. Antara zahir dan batin. Antara dunia dan akhirat. Antara ghaib dan nyata. Di situ pintunya. Walaupun itu ketetapan Allah juga. Nah jadi Abraha tahu itu saudara. Tahu. Makanya dia hendak menghancurkan Ka'bah itu. Biar semua orang yang lahir di dunia ini silakan lewat pintu itu. Tetapi kalau pulang tidak bisa lagi lewat pintu itu. Karena Ka'bahnya sudah tidak ada. Tetapi waktu itu Abraha bukan berniat menghancurkan Ka'bah. Tidak. Beliau berniat mengambil Mekah itu. Untuk menjadikan sebuah tempat beribadah yang besar. Maka dijadikanlah Ka'bah itu sebagai tempat keramat. Yang mereka mengagung-agungkan Tuhan di tempat itu. Itu maunya beliau. Bukan beliau tidak tahu. Juru selamat itu adalah Muhammad. Beliau tahu. Tapi beliau tidak menerima. Maunya itu adalah Isa itu. Isa bin Maryam itu juru selamat. Apakah Isa juru selamat? Benar, juru selamat pada eranya dia. Cara dia menyelamatkan kaumnya itulah dia berdakwah, dia mengajak kepada Muhammad. Karena Muhammad adalah ikutan para semua nabi. Muhammad adalah guru daripada semua nabi. Maka dia bernama Sayyidul Mursalin itu. Diajak semua. Musa juga mengajak kepada Muhammad. Isa juga mengajak kepada Muhammad. Tapi mereka tidak mau. Alasannya apa? Alasannya Muhammad ini keturunan Buddha. Keturunan Siti Hijir. Betulkah Muhammad keturunan Siti Hijir? Jawabnya betul. Sebenarnya Siti Hijir beranakkan Ismail. Ismail ini menurunkan keturunan. Akhirnya muncullah Muhammad di ujung kisah itu. Mereka tidak nerima. Maunya mereka, juru selamat itu keturunan Siti Sarah. Itulah bangsa Bani Israel itu. Dan mereka menganggap jijik terhadap orang-orang keturunan Siti Hijir. Karena dia adalah budak. Kenapa? Dalam konotasi pemikiran mereka, budak itu kan untuk dipermainkan. Untuk diperbabukan, diperbudak. Bahkan bisa dipakai kapanpun mau. Tapi mereka lupa bahwa Siti Hijir itulah budak. Memang budak. Tetapi budak yang paling jelek di antara budak-budak. Namanya Siti Hijir. Wanita batu, hitam, legam. Tidak cantik sekalipun. Tidak cantik. Dia lebih banyak dipekerjakan di luar. Di tempat-tempat yang kasar. Dan dia tidak terkelompok dengan orang-orang yang cantik-cantik pada waktu itu. Karena dia jelek. Dia tidak cantik, dia hitam. Bagaimana kisahnya? Kembali pada kisah Ibrahim. Seketika Ibrahim berjalan bersama Siti Sarah, istrinya yang tercinta. Dari Babilonia menuju Palestina. Beliau ditangkap oleh pasukan kerajaan raja waktu itu. Ditanya oleh pasukan ini siapa? Ibrahim bilang itu adik saya. Udah selesai. Siti Sarah diambil, dibawa kepada raja. Ibrahim dimasukkan ke dalam penjara. Menangislah Ibrahim.
menyesali nasibnya. Kenapa dia harus berbohong, mengatakan Siti Saurah itu adalah adiknya? Coba bilang istri saya, mungkin beda persoalannya. Ya setidak-tidak orang akan mengatakan ini tidak perawan lagi. Mungkin Baginda Raja tidak selera dengan gitu-gituan. Mungkin. Dikatakan adiknya, wah ini gadis ini remaja, ini sangat original ini. Dibawa. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim menangis. Nah, sewaktu dia di penjara itu, lewatlah seorang tua. Bertanya dia kepada Ibrahim, kenapa Anda menangis? Berceritalah Ibrahim, aku menyesal, wahai orang tua. Menyesal kenapa? Aku ditangkap pasukan raja. Aku bersama istriku. Seketika pasukan itu bertanya, siapakah ini? Aku katakan itu adikku. Padahal dia adalah istriku. Seandainya aku katakan itu istriku, persoalannya mungkin lain. Tapi karena itu aku katakan adikku, dia gadis, dia remaja, udah dibawa kepada raja. Tentu menjadi santapan raja. Itu yang aku sesalkan. Maka berkatalah orang tua tadi, hei Ibrahim, engkau sedang galau, engkau sedang kalut. Sekarang aku ingatkan kepada engkau. Apakah engkau ingin melihat apa yang diperbuat oleh raja terhadap istrimu hari ini? Bisa itu orang tua? Bisa lah. Caranya? Nah, caranya, kembalilah engkau ke Baitullah, berhakikat. Dari Baitullah engkau lihat keberadaan istrimu. Sedang apa yang terjadi pada dia. Tapi dari Baitullah. Jadi ingat, orang tua ini mengatakan Baitullah kepada Ibrahim, waktu itu Ka'bah belum didirikan, saudara. Belum didirikan. Tapi orang tua itu sudah berkata Baitullah kepada Ibrahim. Dan Ibrahim mengerti. Akhirnya Ibrahim berhakikat ke Baitullah. Ingat, Ka'bah belum didirikan. Lalu Baitullah di zaman Ibrahim itu apa? Ka'bah kah? Tidak. Tetapi rumah Allah. Yang pertama kali Allah yang menjadikan atau membangkitkan. Rumah Allah yang bagaimana? Kalau tadi Allah itu nyata, sekarang Allah tidak nyata lagi. Sudah menyatu kepadanya rumah itu. Mana dianya rumah? Itulah sifat Allah. Itulah hamdu. Allah tidak nyata, mereka nyata pada hamdu. Itulah rumah. Itulah Baitullah. Jadi orang tua tadi mengingatkan kepada Ibrahim kepada tempat nyatanya Allah. Karena Allah sudah menyaru kepadanya sifat itu. Itulah dia wujud serta Allah. Ibrahim diperintahkan mengingat Muhammad, saudara. Kata Muhammad juga untuk mempermudah paham. Nah, seketika itulah nyatalah penglihatan Muhammad pada penglihatan Ibrahim. Pendengaran Muhammad pada pendengaran Ibrahim. Terlihatlah semuanya. Pertanyaannya, kenapa orang tua itu tahu tentang Baitullah itu, tentang tempat nyatanya Allah itu? Allah nyata, akhirnya tidak nyata lagi, melainkan nyatu dan sama dengan dia, berada di dalamnya. Kenapa orang tua itu tahu cerita itu? Karena orang itu adalah laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota yang diceritakan pada surah Yasin ayat 20 dan 21. Dia tahu kisah dulu sebelum alam diciptakan. Dia tahu kisah Adam sampai Isa. Bahkan dia tahu kisah dunia hingga kiamat. Itulah orang yang disebut dengan sejuta wajah.
Ternyata dia adalah wujud serta Allah, saudara. Ternyata dia adalah Muhammad, saudara, yang menyampaikan cerita itu kepada Ibrahim. Kalau bukan dia, tidak mungkin dia bisa tahu cerita itu, saudara. Luar biasa. Jadi Allah nyata tadinya, sekarang Allah tidak nyata. Kenapa? Allah sudah berada bersama dia. Sifat itu. Makanya dia saya katakan wujud serta Allah. Makanya orang tua kita itu sampai membuat sebuah cerita. Ini cerita ya, analogi mempermudah paham. Yang ada waktu itu adalah Allah dan Muhammad. Dia main sumput-sumputan, kata wong Palembang. Main suruk-suruan. Nah, pertama Muhammad itu menghilang dulu. Dicari oleh Allah. Dapat kepalanya. Itu. Nah, sekarang giliran Allah bersembunyi. Maka bersembunyilah Allah itu di dalam diri Muhammad. Maka dicari-cari oleh Muhammad. Tidak bertemu Allah itu, saudara. Karena dia bersembunyi dalam diri Muhammad. Sejak itu tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Makanya suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata pada Muhammad. Inilah cerita orang tua kita memberikan penjelasan bagaimana supaya kaji ini bisa dipahami, saudara. Walaupun itu ceritanya dibuat. Nah, akhirnya Ibrahim pun melihat dari Baitullah kejadian istrinya tadi. Terlihat sudah. Karena orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang berjuang di jalanku, kata Allah dan Rasul. Yang berjihad pada jalanku, kata Allah dan Rasul. Jika dia mendengar dengan pendengaranku. Jika dia melihat dengan pelihatanku. Dia berkata dengan perkataanku. Dia bergerak dengan pergerakanku. Itu hadisnya ada. Maka terlihat sudah. Sewaktu itu sang raja masuk kamar. Ternyata di dalam kamar ada sofa. Di atas sofa istrinya Ibrahim. Sudah berbaju bagus, cantik, luar biasa cantiknya. Dan sang raja pun masuk ingin menikmatinya. Selangkah aman, 2 langkah aman, 3 langkah tidak aman lagi. Kenapa? Kakinya lengket. Tidak bisa bergerak. Sampai sang raja bertanya, "Wahai Siti Sorah, kenapa kakiku tidak bergerak?" Dijawab oleh Siti Sorah, "Karena tuanku berniat buruk kepada aku, wahai tuan. Mundurlah lagi tuan." Mundur, bisa. Kemudian dia ulangi lagi. 3 langkah, lengket lagi. Sampai 3 kali. Itu disaksikan oleh Ibrahim. Seketika Ibrahim berada di Baitullah. Dalam bahasa lain, seketika Ibrahim mengingat dia wujud serta Allah. Nah, akhirnya raja bertanya, "Wahai Sorah, siapakah engkau ini sebenarnya?" Dia jawab, "Aku ini adalah istri Ibrahim. Ibrahim itu adalah Khalilullah, utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah kepada kaum. Itulah suamiku yang engkau penjarakan." Kaget raja tadi. Dia merasa tidak sopan, merasa tidak santun. Akhirnya dia tahu ternyata ini adalah istri orang. Istri Rasul lagi, istri Nabi lagi, istri kecintaan Allah lagi. Maka dia perintahkan kepada pengawalnya, lepaskan Ibrahim, bawa dia ke istana. Mandikan dia, tukar pakaiannya dengan yang bagus. Satukan dia dengan istrinya, hadapkan dia kepadaku di ruangan depan. Selesai cerita itu.
Akhirnya Ibrahim dan Siti Sorah berhadapan dengan raja. Raja pun minta maaf atas kekeliruannya, keteledorannya. Raja pun insaf. Maka raja mengatakan dan menyatakan Ibrahim dan Siti Sorah dijadikan anak angkatnya untuk tinggal di istana. Tentu Ibrahim dan Siti Sorah tidak mau. Karena mereka ini adalah sedang menjalankan misi kenabian dan kerasulan untuk mengembangkan dakwah Islam kepada kaum. Tak mau dia. Akhirnya dia milih keluar istana dan berjalan kembali ke daerah Palestina. Tempat yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Di mana beliau juga berdakwah di situ. Di samping Babilonia, asal daerah mereka. Itu saudara. Nah akhirnya raja pun tidak kuasa untuk menahan mereka. Diizinkan silahkan pergi. Silahkan lanjutkan perjalanan. Ini ada 1000 onta. 1000 kambing dan kibas. Ini emas, ini perak, ini berlian, ini uang. Bawalah. Sebagai kenang-kenanganku untuk kalian. Begitu banyak harta yang diberikan raja kepada Ibrahim dan Siti Sorah waktu itu saudara. Karena 1000 onta itu terlalu banyak. Ibrahim pun tidak meminta sebanyak itu. Dikurangilah. Sebisa-bisanya dia membawa. Ya onta, ya kambing kibas, ya harta tadi. Maka tidak lupa raja pun berkata kepada Siti Sorah. Wahai Siti Sorah, wahai anandaku, biar engkau tidak capek, engkau bawalah pembantuku, perempuan dari sini. Mereka memang budak di sini. Kau pilih perempuan yang mana untuk membantu operasional engkau di dalam bekerja di rumah tangga engkau. Pilih perempuan mana. Nah, Siti Sorah kan hati-hati dia, wanti-wanti. Karena dia punya suami. Suaminya gagah, besar, tinggi, ganteng pula lagi. Maka Siti Sorah mencari perempuan yang paling jelek. Hitam. Dia tidak memilih yang cantik, saudara. Tetapi dicari yang paling jelek, hitam. Yang kira-kira tidak laku lah begitu. Jangankan untuk menghubunginya dengan hubungan, menyentuhnya pun laki-laki tidak mau. Saking jelek hitamnya perempuan itu. Ditunjuklah orang itu. Namanya Siti Hijir ataupun perempuan batu. Dipilih. Kata Fir'aun, apa tidak salah pilih? Kata raja, apa tidak salah pilih? Tidak baginda. Aku tidak salah pilih. Padahal dalam hati Siti Sorah, kalau dipilih yang cantik, yang berbahaya ini nih. Yang tinggi besar gagah ini. Sudah. Cukup satu baginda. Nah, dimandikanlah Siti Hijir ini. Diberi baju yang bagus, parfum yang wangi, dibekali. Siap dibawa oleh Siti Sorah dan Ibrahim. Setelah perjalanan tidak dimulai, Siti Hijir pun berjalan keluar istana. Dilepas oleh pasukan yang banyak. Tiba-tiba Siti Hijir terkena sengat matahari. Wajah yang jelek, kulit yang hitam legam, berubah menjadi putih berseri, cantik jelita, saudara. Menjadikan semua yang hadir kebingungan melihatnya. Luar biasa. Termasuk Ibrahim terperangah. Siti Sorah terperangah. Wah, kok bisa begini? Di samping Ibrahim kagum, Siti Sorah kagum. Termasuk ini adalah benda ajaib, makhluk ajaib. Ada rasa enggan untuk membawa perempuan itu. Tapi Siti Sorah tahu, diganti juga nanti seperti ini juga susah akhirnya. Maka dibawalah Siti Hijir tadi. Beserta Ibrahim dan Siti Sorah sebagai pembantunya. Tetapi lama-kelamaan setelah Ibrahim bersama Siti Sorah, Siti Hijir satu rumah.
peranan Siti Hijr adalah sebagai pembantu, maka dia dibebaskan oleh Ibrahim dan Siti Sarah. Tidak lagi dia dijadikan pembantu. Kenapa? Karena Siti Sarah berkata, apa katanya? Bang, engkau semakin hari semakin tua. Dakwah ini belum selesai. Sedangkan aku tidak memberikan engkau anak satu orang pun. Jadi bagaimana Adinda? Jadi aku sarankan, engkau nikahilah Siti Hijr ini menjadi istrimu yang kedua. Ibrahim keberatan, murni dia keberatan, karena dia menjaga perasaan Siti Sarah. Tapi setelah dia pikirkan, persoalannya adalah dakwah ini belum selesai, sedangkan dia sudah tua, butuh generasi berikutnya. Maka Siti Hijr dibebaskan sebagai pembantu atau budak, dan diangkatlah dia sebagai orang biasa dan menjadi istri Ibrahim yang kedua. Akhirnya Ibrahim dan Siti Hijr menikah. Akhirnya dia melahirkan anak bernama Ismail, dan Ismail melahirkan keturunan sampai kepada Muhammad. Berarti Muhammad itu bukan keturunan Buddha dalam artian pemikiran orang-orang ahli kitab waktu itu, tapi keturunan orang yang agung dan mulia, yang diberikan keajaiban, dijaga oleh Allah dengan muka yang jelek, warna kulit yang hitam seperti batu. Kemudian saat dia dibebaskan, ditampakkan oleh Allah mukjizatnya. Dia menjadi seorang perempuan yang cantik bagaikan bidadari, sebagai ibu daripada Ismail, istri pada Ibrahim, adiknya daripada Siti Sarah, untuk melahirkan seorang nabi yang bernama Muhammad di akhir zaman nanti. Itu kisahnya, saudara. Nah, ahli kitab itu dalam cerita itu dia tidak mau mendengar. Nah, pokoknya dia tutup telinga, tutup mata. Pokoknya kami tidak menerima Muhammad. Maunya kami adalah Isa Al-Masih bin Maryam. Juga punya keajaiban. Itulah makanya kenapa mereka mengenal Muhammad sebagaimana mengenal anak-anaknya. Tetapi sebagian mereka ada yang menyembunyikan kebenaran itu karena iri dengkinya kepada Muhammad itu sendiri, saudara. Itu kisahnya. Untunglah ada yang tidak iri dengki kepada Muhammad. Dari dia itu terdapatlah cerita-cerita, kisah-kisah, hadis-hadis, kabar-kabar tentang perkembangan Muhammad sebelum beliau dilahirkan di muka bumi ini. Di samping itu Muhammad juga menjelaskan dengan hadis-hadisnya kepada kaum sahabatnya pada waktu itu. Nah itu saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kenapa mereka menutupi kebenaran ini? Nah jadi tolong kita pahami ini. Biasanya saya bercerita Baitullah di negeri Bakkah. Nah, saya bercerita Baitullah di negeri Bakkah. Tadi saya tampil lagi Baitullah yang lain. Kenapa saya tampilkan Baitullah yang lain? Ini dalam artian hakikat sebelum Baitullah yang ada di negeri Bakkah. Tetapi terlalu cepat saya sampaikan itu. Semestinya Allah nyata, akhirnya tidak nyata. Dia menyeru kepada Muhammad. Pada Muhammad itu dia adanya. Maka jadilah Muhammad itu tempat nyatanya Allah. Semestinya Baitullah awal itu yang kita ceritakan. Tapi tidak apa-apa. Nah barulah cerita Baitullah yang kedua itu, yang dijadikan daripada Muhammad. Nah barulah masuk pada Ka'bah sebagai tanda Baitullah hari ini. Tapi nanti akan kita jelaskan perinciannya. Tidak mesti hari ini. Baik, kita masuk kepada ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya itu adalah surat Al-Baqarah ayat 147. 147. Iya benar. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan engkau. Maka janganlah engkau ragu kepadanya. Siapa yang datang daripada Tuhan? Kan dikatakan ini. Al-haqqu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin.
Jadi al-haqqu itu asalnya Rabbi. Berasal pada Rabbi. Yang diceritakan pada surat ini tadi yang saya katakan. Nah, bahwasanya tidak sepatutnya seorang manusia yang sudah diberikan ilmu tentang kitab, ya, kemudian diberikan dia ilmu tentang kenabian, kemudian diberikan dia ilmu tentang hikmah, kemudian dia mengatakan kepada orang, jadilah kalian itu menyembah aku selain pada Allah. Tidak patut, kata Allah. Yang patut itu bagaimana? Kamu itu menjadi Rabbi. Arti Rabbi di sini adalah wujud serta Allah. Ini saya bacakan ayatnya ya. Surah Ali Imran ayat 79. Ini berkali-kali saya baca ini. Makana li basyarin ayyutiyahullahu kitabah wal hukma wa nubuwata summa yakulu linnasi kunu ibada ilayya min dunillahi walakin kunu rabbanina. Apa terjemahannya? Tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab atau ilmu tentang kitab, kemudian diberikan pula ilmu hikmah, kemudian diberikan pula nubuah atau kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menyembah kepadaku selain daripada menyembah Allah. Artinya, para nabi-nabi tadi, di dalam misinya menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta bagi kaum, dia tidak boleh mengklaim suara kata perbuatan itu sebagai perbuatan dia. Tidak boleh. Dia harus menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul dari alam semesta untuk kaum. Nah, itulah yang disebut dengan Rabbi. Itu ya Rabbi. Itu Adam sampai Isa begitu sifatnya. Sebagai Rabbi. Apalagi Muhammad. Nah, pada kalimat ini, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang daripada Rabb-nya engkau. Rabb di sini menunjuk kepada Muhammad, saudara. Dia bernama Rabb itu bukan saya mengatakan, Allah mengatakan Rabb. Rabb itu artinya dalam bahasa lainnya wujud serta Allah. Tidak ada suara Allah, tidak ada kata Allah, tidak ada perbuatan Allah kecuali nyata pada dia. Itulah Rabb. Nah, dikatakan di sini al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Maka janganlah kamu ragu kepadanya. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah ruh kita. Mukmin, diri kita yang sebenar diri. Yang bersifat dia dengan sifat Muhammad itu sendiri. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah kebenaran. Dan kita jangan ragu kepadanya. Kenapa kita dikatakan jangan ragu kepadanya? Kalau Rasulullah itu masih ada, sahabat-sahabat pun masih ada, maka persoalan kehidupan cukup sahabat bertanya kepada Rasulullah langsung. Tapi setelah Rasulullah tidak ada, sahabat sudah ada, tidak ada, tabi'in sudah tidak ada, tabi'in sudah tidak ada. Kaum ini kalau bertanya kepada Allah, bagaimana cara bertanyaannya? Kalau bertanya kepada Rasul, bagaimana cara bertanyaannya? Karena Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, mereka nyata pada Nabi. Nabi pun sudah terkubur di Madinah. Kemana mencarinya? Makanya keluarlah ungkapan yang berbunyi, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Percayalah kamu kepada dia yang aku turunkan ada pada kamu. Dia berbuat, dia bekerja untuk memperbaiki apa yang buruk-buruk pada dirimu.
Sekali-kali janganlah kamu menjadi orang yang ingkar kepadanya. Sekali-kali janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Kenapa pertama kali? Karena kita adalah paling dekat dengan dia. Dialah yang paling dekat dengan kita. Itulah ruh kita. Itulah mukmin. Itulah diri kita sebelah diri. Peranannya di samping untuk mengaktifkan pendengaran, mengaktifkan penglihatan, mengaktifkan penciuman, perkataan, pemikiran, perasaan. Peranannya juga untuk menampung suara, kata, dan perintah Allah dan Rasul. Dengarkan suara itu. Dan kamu jangan ragu kepadanya. Jangan was-was kepadanya. Sesungguhnya dia bertugas untuk memperbaiki keburukan yang ada pada kamu. Itu saudara. Makanya kita perlu membersihkannya. Dengan wudhu, dengan sholat, dengan semua kebaikan-kebaikan. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya ruh tadi. Kan begitu kalimatnya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasholla. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dan selalu mengingat Tuhannya dan mendirikan sholat, mendirikan hubungan dengan Tuhannya sehingga dia selalu dibersihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Yaitu tadi. Dia mengambil sebagian makom Ibrahim untuk sholat. Dia menjadi umat pertengahan di tempat itu. Antara Rasul dengan tubuhnya. Antara Rasul dengan manusianya. Di situ dia dapat menyaksikan manusianya. Karena Rasul menyaksikan dia. Kalau Rasul sudah menyaksikan dia, berarti Allah sudah menyaksikan dia. Makanya diceritakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qibatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yatibi rasul mimma yanqalib 'ala aqibaih. Kan berkali-kali saya sampaikan ayat ini. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Supaya kamu dapat menyaksikan manusia. Manusia mana? Manusia kamu. Dan Rasul menyaksikan kamu di tempat itu. Kalau Rasul menyaksikan kamu di tempat itu, berarti Allah pun menyaksikan kamu di tempat itu. Nah, begitu. Nah, dibersihkan dia itu supaya terang, jelas suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul kepada kita. Kita yang mana? Kita yang ada di sini. Dalam operasional kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ini berkaitan dengan pembinaan tubuh badan jasad yang bernama manusia, saudara. Tapi tidak mungkin kita buka uraian di sini karena terlalu panjang. Nah, begitulah ceritanya itu. Jadi janganlah kita ragu kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ia ada pada kita. Karena dia tempat nyata suara Allah, tempat nyata suara Rasul. Tempat nyata kata Allah, tempat nyata kata Rasul. Tempat nyata larangan Allah, tempat nyata larangan Rasul. Tempat nyata suruhan Allah, tempat nyata suruh Rasul. Itulah dia yang alam dada kita. Itulah al-hakum min rabbik. Yang dia bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kenapa? Nah, karena dia adalah keturunan daripada Rasul itu sendiri. Keturunan daripada Muhammad itu sendiri. Siapa yang bilang? Ya Rasulullah. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, Ana abaul arwah. Wa Adam abaul bashar. Aku adalah bapak roh. Adam itu bapak tubuh. Kenapa Adam bapak tubuh? Karena Adam diciptakan dari tanah. Tubuh diciptakan dari saripati tanah. Itulah wujud daripada manusia yang terbuat dari air sulbi yang saya ceritakan tadi. Tetapi roh Adam sama dengan roh kita. Karena dia ditinggikan seranting, didulukan selangkah, maka dia menjadi nabi. Nah, itu. Maka dia menjadi rasul. Tapi rohnya Adam sama dengan roh kita. Anak daripada beliau. Makanya dikunci kalimah ini. Kunci itu ada pada surah Al-Balad yang berbunyi. La uksimu bihazal balad. Wa antahilum fi hazal balad. Wa walidi wa mawalad. Itu dia. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, itu negeri Makkah.
engkau tetap ada dalam negeri ini, wahai Muhammad, demi anak dan demi ayahnya. Demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Itulah Muhammad. Siapa anak? Itulah para ruh. Makanya sifat Muhammad ada pada ruh. Itulah sifat kita. Yang perlu ditumbuhkan sebagai akhlak. Akar daripada suara. Akar daripada kata. Akar daripada perbuatan kita. Akar daripada perbuatan kita. Ini yang dikehendaki oleh Rasulullah untuk dia bangkitkan, saudara. Kan dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatul hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang terbaik bagi kamu. Apa yang kita contoh? Suaranya kah? Katanya kah? Perbuatannya? Tidak. Tetapi akar daripada suara, akar daripada kata, akar daripada perbuatan beliau. Itulah sifat. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatonah, cerdik dan bijaksana. Itu yang harus kita tiru. Dan itu pula yang harus dia bangkitkan daripada tubuh badan jasad kita. Sehingga menjelma dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan. Maka agunglah beliau. Maka mulialah kita di alam semesta. Karena kita adalah turunan beliau, saudara. Itu saja dulu untuk episode ini. Karena durasinya udah panjang. Waktunya sudah berjalan jauh. Dan di sini saya mohon maaf. Ini agak sedikit menukik ceritanya. Jadi kalau kita katakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, itulah kejelasannya tadi. Nanti kita akan masuk pada ayat berikutnya, likulli wijhatu wa mauliha fastabihul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallahu ala kulli syai'in qadir. Itu akan kita bahas pada hari yang lain. Begitu juga saudara, semakin hari semakin dalam pembicaraan kita. Mohon sekali lagi saya harapkan berhati-hati dan menanggapi, di dalam menerima. Jadikan ini bahan pertimbangan, jadi bahan pemikiran, jadi bahan diskusi. Dan jangan dulu diamalkanlah. Karena ini dalam bentuk sejarah. Ini hanya dalam bentuk sejarah-sejarah Islam. Sejarah perkembangan daripada kehidupan yang ada di balik kehidupan ini. Yaitu Allah, Muhammad, diri kita. Begitu saja, oke? Baik. Akhirnya saya tutup episode ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.